Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min bani khalqihi wa habibuhu. Ballagha risalata wa adal amanata wa nasaha lil ummati hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bin nabiyyin wal mursalin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah wal hadirin wal ghaibin wal hadirat wal ghaibat rahimakumullah. Izinkan saya dalam kesempatan ini berbagi sharing seputar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil haqq, yaitu mereka orang-orang yang senantiasa memberikan wasiat, memberikan ingatan atau renungan atau pembelajaran terhadap saudaranya sesama muslim. Tak terasa hari berganti hari, minggu berganti minggu, doa yang kita lantunkan dahulu di bulan Rajab dan Sa'ban, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sa'ban dan sampaikanlah kami pada bulan suci Ramadan. Doa yang kita lantunkan 1 bulan, 2 bulan yang lalu, kini tak terasa kita sudah berada di halte terakhir atau di ambang pintu di mana bulan suci yang kita nanti-nantikan itu berada di depan kita. Hadirin rahimakumullah. Berbicara tentang bulan suci Ramadan, tentu banyak sekali ayat firman Allah dan banyak sekali hadis Rasulullah SAW terkait daripada kemuliaan bulan ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan suci Ramadan ialah bulan yang mana pada itu diturunkan kitab suci Al-Qur'an. Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai pedoman hidup bagi manusia, petunjuk daripada berkehidupan seorang manusia, yang mana dengannya seorang itu dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Dan barang siapa di antara kalian telah menemukan, telah benar kedatangan akan bulan suci tersebut, maka hendaklah ia berpuasa. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Setiap orang yang merasakan pada dirinya ada benih-benih keimanan, Allah menidak memanggil. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Allah menggunakan kata kutiba dari akar kata-kata bayaktubu kutiba, yang mengartikan telah ditulis, telah dititahkan, telah diwajibkan kepada kalian apa? Puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang mana dengan harapan berpuasa tadi, tiap kalian ketika melaksanakan daripada ibadah tersebut nanti berujung kepada bentuk takwa, yaitu perubahan yang sangat signifikan daripada tiap personal daripada seseorang tersebut. Hadirin wal ghaibin rahimakumullah. Daripada wujud takwa yang dimaksudkan, yang dijelaskan oleh Subhanahu wa taala terhadap seorang mukminat, muslimin dan muslimat, di antaranya adalah bentuk syukur. Dalam bulan suci Ramadan, tentu kita pasti tak asing dan mungkin merupakan aktivitas atau kegiatan yang senantiasa kita lakukan. Tak lain dan tak bukan ialah sahur. Sahur merupakan suatu kata yang mengindikasikan suatu kegiatan yang dilakukan sebelum datangnya waktu fajar. Rasulullah SAW bersabda, "Tasahharu, bersahurlah kalian," kata Nabi.
Fa inna fis sahuril barakah, karena sesungguhnya dalam bersahur itu ada barakah. Dalam hadis lain Rasulullah menegaskan, hendaklah kalian bersahur walaupun dengan cara ketika itu dengan meneguk, yaitu setegukan air yang masuk ke dalam diri kalian. Ini bukan berbicara tentang apakah untuk makanan yang masuk ke tubuh kita itu untuk memperkuat kita daripada menghadapi puasa seharian penuh, tapi ini lebih kepada keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah berkata, karena ketika seseorang bersahur, maka Allah dan para malaikat yusallun, memberikan salawat kepada mereka atas aktivitas yang mereka lakukan. Berkah itu terkadang tidak dapat kita gambarkan secara saintifik. Contoh, suatu ketika Rasulullah makan bersama para sahabat. Makan, udah mau habis makanannya. Namun apa yang terjadi, ada sedikit daripada sisa-sisa makanan itu. Apa yang dilakukan? Rasulullah memerintahkan untuk menghabiskannya. Bahkan di antara amalan yang kita ketahui, ketika kita selesai daripada makan, kita mesti menjilati daripada jari jemari kita demi membersihkan daripada sisa makanan yang telah kita makan tersebut. Karena apa? Rasulullah menjelaskan, habiskan makanan itu sampai akhirnya. Karena kata Nabi, kamu tidak tahu di mana Allah meletakkan daripada keberkahan itu. Itulah makna daripada keberkahan. Tidak dapat kita jelaskan secara saintifik, karena itu merupakan hak atau sesuatu yang memang Allah Subhanahu wa taala yang meletakkannya daripada prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Maka daripada keberkahan ini hadirlah beberapa disiplin, ketentuan, regulasi terhadap kita kaum muslimin. Di antaranya adalah yaitu bentuk syukur dan terlepas dari kegiatan sebaliknya itu, yaitu adalah tabzir atau mubazir. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, ketika turun ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian kalian kelak akan disidang, kalian kelak akan dipersoalkan, kalian kelak akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap kenikmatan yang telah diberikan kepada tiap individu. Datang sahabat Abu Bakar bertanya, "Wahai Rasulullah, aklatun, makanan, na'kuluha, yang kita makan waktu itu bersama dengan makanan yang dihiasi dengan zait, yaitu minyak zaitun, dengan paduan daripada madu, asal dan lain sebagainya yang bagus, yang enak waktu itu kala itu, apakah kelak akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita memakan daripada nikmat yang begitu indah waktu itu?" Lantas Nabi menjawab, "Wahai Abu Bakar, betul memang bahwasanya setiap nikmat yang diberikan kepada kita akan dipersoalkan, akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun ada beberapa di antaranya itu tidak masuk dalam hitungan, atau mungkin sekarang ini yaitu daripada penelitian apakah ini termasuk tabzir ataukah ini termasuk kepada hal-hal yang wajar. Di antaranya adalah makanan yang kita makan untuk bertahan hidup atau makan keseharian. Kemudian di antaranya apa? Yaitu pakaian yang kita gunakan untuk kegiatan atau untuk menutupi daripada aurat kita. Namun apakah dikatakan tabzir itu? Mubazir itu adalah ketika kita mempunyai nikmat, makanan, harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kita semena-mena. Ketika berbuka kita membeli kurma, setelah kurma kita membeli, sudah ada sirup marjan, lanjut lagi cola, lanjut lagi seblak, semua. Yang mana daripada ini semua list ini tidak lain dan tak bukan tentunya merupakan hiasan daripada hasutan daripada iblis, laknatullah. Karena dikatakan dalam hadis, iblis itu ketika mendapati seorang hamba memiliki harta yang berlebih, dia akan datang. Dalam hadis dikatakan zayyana, menghiasi pandangan hamba tersebut. Yaitu diantaranya apa? Mengarahkan hamba tersebut untuk membeli sesuatu yang tidak berguna baginya, yang akan mubazir terhadap dirinya, yang dari mana nanti dari
celah itulah kemudian nanti sang hamba akan dipersoalkan dan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terlepas daripada golongan orang-orang yang tabzir, mubazir, karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayatnya, innal mubadzirina kana ikhwanas sayatin wa kana sayatin li rabbih kafura. Ketahuilah bahwasanya mubazir itu merupakan perilaku hasutan, ajakan daripada para setan, dan ketahuilah sesungguhnya setan itu amat kufur, amat ingkar terhadap Tuhannya. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat membenci kepada mereka yang senantiasa bertabzir, mubazir kepada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sungguh, namun sebaliknya Allah sangat senang melihat ketika hamba itu bersyukur atas nikmat yang diberikan kepadanya. Hadirin hadirat wal ghaibin wal ghaibat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita termasuk daripada hamba Allah yang memasuki bulan suci Ramadan ini dengan aktivitas kegiatan yang positif, mensyukuri dari apa yang kita miliki, karena Nabi berkata, qalilun tashkuruhu, sedikit yang engkau mensyukurinya, khairun min katsirin la tutiku, lebih baik daripada yang banyak namun engkau tak dapat memikulnya, dan menjadi suatu persoalan yang kelak akan kamu persoalkan di hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saya tutup dalam suatu kisah hadis. Suatu ketika Rasulullah SAW berjumpa dengan suatu sahabat yang amat kaya. Kita kenal namanya adalah Abdurrahman bin Auf. Nabi berkata, "Ma abtauka ya Abdurrahman, apa yang menjadikanmu menjadi orang paling lama masuk surga?" Kenapa demikian wahai Rasulullah? Lantas Nabi menjawab, "Al-mal, hartamu wahai sahabatku. Hartamu yang banyak itu menjadikanmu lama dipersoalkan, lama dihitung daripada harta yang engkau miliki." Kemudian apa yang dilakukan Abdurrahman bin Auf? Terus menginfakkan daripada harta yang banyak yang ia miliki. Namun qadarullah, harta yang semakin dia infakkan malah semakin bertumbuh, semakin banyak, dan memberi keberkahan. Seorang muslim tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengejar duniawi atau mal. Namun seorang muslim dipertanyakan oleh Subhanahu wa taala apakah harta itu sesuai dengan amanat, sesuai dengan perintah yang telah Allah ajarkan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bersyukur, terlepas terhindar daripada hasutan, daripada hiasan syaitan terhadap tabzir mubazir kepada diri kita masing-masing. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.